Perkenalkan, nama saya Zakir Fansya Putra Silalai, NIM 11S25033 dari Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan codingan yang telah saya buat. Di sini saya eh, membuat sebuah fungsi main, yang dimana ini adalah titik masuknya program kita nanti, dan saya membuat beberapa variabel dengan tipe data yang berbeda-beda. Di sini ada usia yang berupa integer, dan langsung saya inisialisasi dengan 25, yang dimana usia ini berarti dia memiliki nilai 25. Kemudian ada tinggi bertipe data float yang saya inisiasi bernilai 1,75. Kemudian ada huruf yang bertipe char atau karakter yang berisi string A. Kemudian saya membuat P yang bertipe double dengan nilai 3,14159. Kemudian ada jarak dengan tipe data long long atau tipe data integer, cuma dia bisa lebih menampung lebih banyak angka. Kemudian di sini ini adalah cara menampilkan variabel-variabel tadi. Ini maksudnya usia akan ditampilkan, kemudian persen D ini akan diisi oleh usia, begitu juga dengan seterusnya. Tinggi akan ditampilkan, kemudian ini persen titik 2F, maksudnya kita mengambil isi atau nilai dari variabel tinggi, cuma yang kita pakai hanya 2 angka di belakang koma. Kemudian begitu juga dengan seterusnya, ini menampilkan variabel bertipe data char. Kemudian LF menampilkan tipe data double, dan LLD atau long long desimal menampilkan variabel tipe data long long integer. Oke, kemudian saya membuat program untuk menghitung berapa jam, menit, dan detik jika kita memasukkan sebuah inputan berupa detik. Nah, di sini ketika kita jalankan, dia akan menampilkan masukkan jumlah detik, kemudian dia akan meminta input dan memasukkan input tersebut ke dalam variabel detik ini, yang dimana tipe data detik ini adalah integer. Kemudian saya membuat variabel jam yang bertipe integer, dan dia itu membagi detik dibagi 3600. Mengapa 3600? Dikarenakan 1 jam itu ada 3600 detik, yang dimana nanti ini dia hanya mengambil hasil baginya, jadi sisa baginya itu akan dibuang. Nah, bagaimana kita mengambil sisa baginya? Disinilah saya membuat sisa variabel dengan nama sisa untuk menit bertipe integer, yang dimana kita mengambil modulo atau sisa bagi dari detik dibagi 3600. Kan kalau tadi di sini kita membagi, kita ambil hasil baginya saja, sementara modulo ini adalah yang kita ambil dari sisa baginya saja. Kemudian saya membuat variabel menit, yang dimana ini kita ambil dari sisa untuk menit yang tadi, atau sisa bagi dari detik dibagi 3600 tadi, kemudian kita bagi lagi dengan 60. Itu mengapa? Karena 1 menit itu ada 60 detik. Nah, setelah kita mendapatkan menit, yang terakhir adalah kita harus mendapatkan sisa untuk detiknya. Nah, di sini saya membuat variabel sisa detik bertipe integer, kemudian kita mengambil sisa untuk menit tadi, kemudian ambil sisanya jika dibagi 60. Nah, begitulah kita akan menampilkan berapa jam, berapa menit, dan berapa detik dengan cara printf. Kemudian kita masukkan placeholder untuk tipe data jam, yaitu persen D integer, karena isinya semua integer.
maka kita menggunakan %d. Kemudian ini %d akan diisi oleh jam, %d yang ini akan diisi oleh menit, dan %d yang lain akan diisi oleh sisa detik. Nah, contohnya jika kita menjalankannya dengan cara pengalihan. Nah, jika kita masukkan jumlah detik, misalkan kita masukkan ada 7.680 deh, 680 detik, maka dia akan dikonversi menjadi 2 jam 8 menit dan 0 detik. Nah, selanjutnya saya membuat program untuk menampilkan operasi aritmatika di C. Nah, di sini saya mau ada tiga angka yang akan diinput oleh user. Kemudian angka-angka tersebut akan dimasukkan ke variabel A, B, dan C. Nah, di sini saya mendefinisikan lagi sum, difference, product, quotient, dan modulus. Nah, karena tipe datanya integer, di sini kita bisa menggunakan pembagian seperti ini tanpa kita harus ubah menjadi float atau double dengan cara menambahkan koma 0. Nah, di sini apa sih maksudnya sum? Sum itu berisi A ditambah B ditambah C, yang dimana itu adalah penjumlahan dari ketiga angka tersebut, dan begitu juga dengan difference, yaitu pengurangan dari ketiga angka tersebut. Produk kemudian adalah perkalian dari ketiga angka tersebut. Quotient adalah pembagian dari ketiga angka tersebut, dan modulus adalah sisa bagi dari ketiga angka tersebut. Nah, ini adalah cara untuk menampilkan variabel-variabel tadi. Karena semua tipe datanya adalah integer, maka kita akan menggunakan %d. Kemudian saya membuat fungsi untuk rata-rata, yang dimana dia adalah bertipe double. Dan di sini saya akan mengubah tipe data dari A, B, dan C fungsi. Oh maaf, ini bisa kita ganti menjadi sum. Nah, yang dimana sum itu adalah penjumlahan ketiga angka tersebut, dan kita bagi dengan 3 karena datanya kan ada 3, A, B, dan C, maka rata-ratanya nanti penjumlahan dari ketiga angka tersebut kemudian kita bagi dengan jumlah angkanya, jumlah datanya itu 3. Nah, di sini saya mengubah tipe data dari sum dengan cara seperti ini, menuliskan double di dalam kurung dan di depan dari sumnya, kemudian kita bagikan dengan 3. Nah, inilah cara untuk menampilkan tipe data double, yaitu menggunakan LF atau long float, yang dimana kita isi dari variabel rata-rata. Nah, jika kita jalankan, tadi saya mengubah kode sedikit, jadi kita harus mengcompile ulang. Nah, inilah cara kita untuk mengcompile ya. Yang dimana karena kita menggunakan bahasa C, kita akan menggunakan GCC. Kemudian nama filenya itu operasi underscore aritmatika.c. Kemudian min-o ini adalah kita nanti membuat sebuah file cara untuk memanggil si program ini. Jadi kita misalkan kita mau membuatnya a.exe, tinggal kita buat a.exe. Nanti cara manggilnya adalah, karena saya membuat sini operasi underscore aritmatika.exe, jadi setelah dikompil kita bisa memanggilnya dengan cara operasi aritmatika.exe. Nah, di sini kita akan langsung ditampilkan masukkan 3 angka, kemudian dia akan meminta input dari kita. Nah, mari kita coba tekan 3, 4, 5. Nah, setelah kita masukkan, dia akan langsung menjalankan semua fungsi ini karena ini sudah berada di dalam fungsi main, di mana itu adalah titik masuk dari program, dan akan menampilkan hasil-hasilnya. Nah, kemudian
saya membuat program untuk menghitung nilai akhir. Yang dimana ini mirip seperti program yang sebelumnya dengan menggunakan rata-rata. Nah, di sini saya membuat eh, 3 variabel untuk menjelaskan berapa sih bobot UTS, yang dimana bobot UTS itu adalah 30%. Nah, di sini saya mengubahnya langsung menjadi double agar nanti saat melakukan pembagian karena menggunakan operasi ini, yang mana ini sebenarnya untuk pembagian integer ya. Jadi kalau kita tidak mengubahnya menjadi double, nanti hasilnya bisa tidak sesuai. Nah, di sini langsung saya ubah menjadi tipe double. Yang dimana bobot UTS adalah 30%, bobot UAS adalah 40%, dan bobot tugas adalah 30%. Nah, di sini saya membuat variabel lagi dengan tipe data float, yang dimana variabelnya adalah nilai UTS, nilai UAS, dan nilai tugas. Nah, di sini setelah program ini dijalankan, dia akan langsung menampilkan masukkan nilai UTS dan meminta inputan berupa bertipe data float dan akan dimasukkan ke variabel nilai UTS. Begitupun dengan seterusnya. Dia akan meminta inputan untuk nilai UAS dan dimasukkan ke variabel nilai UAS dan nilai tugas. Nah, di sini saya membuat sebuah variabel lagi dan langsung saya inisialisasi dengan karena ini adalah rata-rata nilai akhirnya itu adalah nanti rata-rata dari ketiga nilai itu dikalikan dengan bobotnya. Nah, di sini mengapa bertipe float? Karena nanti kan bisa aja nanti rata-ratanya itu pakai koma-koma sekian. Nah, jadi saya menggunakan float. Nah, di mana nilai akhir ini adalah nilai bobot UTS dikalikan dengan nilai UTS, kemudian dijumlahkan dengan bobot UAS dikalikan nilai UAS, dijumlahkan lagi dengan bobot tugas dikalikan dengan nilai tugas. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari nilai akhir ini, kita akan menampilkannya dengan menggunakan printf. Nah, ini akan langsung ditampilkan. Kemudian ini %1f itu maksudnya adalah kita akan menampilkan satu angka di belakang koma. Karena kan tadi tipe data dari nilai akhir ini adalah float, maka kita menggunakan float. Yang dimana ini akan diisi oleh si nilai akhir tadi. Nah, jika kita jalankan dengan cara memanggil, ini karena saya sudah compile tadi, jadi tinggal panggil saja. Nah, kita masukkan nilai UTS kita adalah 90, nilai UAS kita 80, kemudian nilai tugas kita 85. Nah, nanti dia akan langsung menghitung berapa sih nilai akhir kita, dimana itu 84,5. Nah, kemudian ini sebenarnya adalah program untuk menukar dua variabel ya. Ini sebenarnya hanya untuk latihan saja. Di mana di sini saya membuat dua buah variabel A dan B. Nah, di sini maksudnya menukar dua variabel, saya membuatnya dengan cara kita minta input untuk A, tetapi nanti inputnya itu malah kita masukkan ke dalam si B. Nah, itulah yang maksud menukar dua variabel. Kemudian di sini kita meminta input untuk B, namun kita akan masukkan ke B. Nah, setelah itu kita akan menampilkan setelah ditukar A menjadi, kan harusnya tadi si A itu bernilai input dari A ini. Namun setelah kita minta input dari A, tapi akan kita simpan ke B, maka nilainya kan akan ditukar. Nah, si A ini akan menampilkan input dari nilai si B yang kita input kedua. Sementara si B ini akan menampilkan input dari si A. Malahan jadi terbalik. Nah, itulah maksudnya. Nah, kita akan coba menjalankan. Nah, di sini kita masukkan nilai A. Nah, kita coba masukkan A-nya adalah 5, B-nya adalah 10. Nah, akan terlihat setelah ditukar A-nya menjadi 10 dan B-nya menjadi 5. Nah, begitulah cara kerja program ini. Kemudian saya membuat program untuk ini adalah program untuk percabangan ya, karena menggunakan if dan else. Nah, di sini
user akan diminta untuk memasukkan sebuah bilangan dan program ini akan menentukan apakah bilangan itu adalah bilangan positif, nol, atau negatif. Cara cara kerjanya cukup mudah. Kita hanya perlu membuat variabel bilangan bertipe integer, kemudian kita minta input dari user dengan menggunakan scanf dan %d dan akan dimasukkan ke bilangan ke variabel bilangan itu. Dan disinilah logikanya berjalan. Jika bilangan tersebut lebih besar dari 0, maka akan menampilkan bilangan ini adalah positif, ya kan? Dan jika bilangan tersebut adalah 0, akan menampilkan bilangan ini adalah 0. Begitupun dengan jika bilangan lebih kecil dari 0, maka menampilkan bilangan ini adalah negatif. Mari kita coba. Nah, kita coba 9. 9 bilangan ini adalah positif, ya kan? Kita buat lagi. Kita masukkan minus 10. Nah, dia akan menampilkan bilangan ini adalah negatif. Oke. Kemudian saya membuat sebuah program yang menghitung luas lingkaran dan kelilingnya. Nah, cara membuatnya itu kita mendefinisikan sebuah variabel bertipe double, kemudian kita minta input untuk variabel itu. Nah, di sini kan saya buat variabelnya namanya jari-jari. Nah, saya akan memasukkan inputnya ke variabel jari-jari dengan cara seperti ini. %lf itu adalah karena tipe data dari jari-jari itu adalah double, maka saya buat %lf. Kemudian saya mendefinisikan pi, yang dimana pi itu adalah 3,14159. Kemudian luas adalah pi dikali jari-jari dikali jari-jari, yang dimana ini adalah rumus luas lingkaran ya, pi r kuadrat, ya kan? Kemudian saya membuat variabel namanya keliling seperti data double, yang dimana itu adalah 2 kali pi dikali jari-jari, mana adalah yang mana adalah fungsi untuk mencari keliling lingkaran, yang mana itu adalah 2 pi r. Nah, setelah kita dapatkan hasil dari luas keliling, kita akan menampilkannya dengan cara printf seperti ini. Kemudian kita isi titik 2 lf, maksudnya 2 angka di belakang koma ya, karena tipe data dari si luas ini adalah double, kita menggunakan lf atau long float. Nah, ini akan diisi oleh variabel luas. Kemudian keliling lingkaran, begitu juga dengan keliling lingkaran, ini kita akan melakukan 2 angka di belakang koma dan kita ambil dari variabel keliling. Nah, jika kita mencoba luas, nah misalkan kita kasih jari-jarinya 9, nah dia akan menghitung luas lingkarannya adalah 254,47, kemudian kelilingnya adalah 56,55. Nah, di sini saya membuat satu program yang menentukan apakah kita lulus atau tidak. Nah, cara kerja programnya itu dia nanti akan meminta 3 input. Input yang pertama itu adalah nilai ujian matematika, kemudian input yang kedua adalah nilai ujian fisika, dan yang ketiga itu adalah nilai ujian kimia. Nah, alur programnya cukup gampang saja. Kita mendefinisikan variabel nilai matematika bertipe integer, kemudian kita input dengan cara seperti ini, kemudian kita definisikan lagi nilai fisika bertipe integer, kemudian kita minta input untuk mengisi nilai fisika, begitu juga dengan nilai kimia. Nah, setelah itu kita akan membuat variabel baru bernama nilai bertipe data float, karena kan nanti mungkin saja hasil pembagian dari jumlah ketiga nilai tersebut kan mungkin saja nanti ada angka koma ya kan. Nah, karena untuk menampilkan nilai akhir itu kita perlu rata-ratanya, maka kita jumlahkan saja ketiga nilai tersebut, yaitu nilai fisika, kimia, dan matematika. Kemudian kita bagi dengan banyaknya datanya itu 3 ya kan. Makanya kita bagi dengan 3,0. Ini agar karena kita menggunakan operasi pembagian seperti ini sebenarnya untuk integer, maka kita gunakan 3,0 agar nanti pembagiannya tidak salah. Nah, setelah itu kita akan membuat percabangan. Jika nilai lebih besar sama dengan 60, yang dimana nilainya rata-rata tadi ya kan, maka akan ditampilkan Anda lulus. Namun jika di luar dari kondisi ini,
maka akan menampilkan Anda tidak lulus. Baiklah, ini adalah program terakhir yang saya buat, yang dimana ini adalah eh, cara kita meminta input dari pengguna dan menampilkannya. Nah, di sini seperti sebelumnya kita menampilkan beberapa tipe data dengan cara menggunakan placeholder-nya. Itu integer menggunakan %d, float dengan menggunakan %f. Nah, yang di sini yang cukup tricky adalah ketika kita menggunakan tipe data char atau karakter. Kalau tipe datanya char dan seperti ini, dia tidak menggunakan array, maka dia hanya berisi satu karakter saja. Contohnya, misalkan kita menggunakan kita isi nanti char ini menggunakan A saja. Nah, maka itu dapat kita tampilkan dengan cara seperti ini, menggunakan %c, kemudian kita ambil dari variabelnya. Nah, yang berbeda adalah bagaimana cara kita meminta input untuk tipe data string dan menampilkannya. Nah, di sini karena di sini tidak ada tipe data string yang secara eksplisit menjelaskan tipe data string, kita harus menggunakan karakter. Nah, yang dimana string itu kan adalah kumpulan beberapa karakter ya kan. Misalkan kita punya string berupa nama orang deh, misalkan Budi. Nah, dia itu berisi sebenarnya ada string B, ada string U, ada string D, kemudian ada string I. Nah, yang terakhir sebenarnya adalah ada string /0. Nah, bagaimana caranya untuk meminta input bertipe data string? Nah, kita akan menggunakan tipe data char, kemudian kita definisikan nama variabelnya. Kebetulan namanya di sini adalah nama yang berisi ini adalah banyaknya eh, banyaknya karakter yang bisa kita masukkan ke variabel ini. Nah, di sini yang trik yang saya katakan tadi adalah ketika kita memasukkan inputan yang memiliki spasi. Nah, coba saya kita langsung saja kita contohkan. Nah, ini kita lewatin. Nah, ini untuk menampilkan tipe data char tadi ya kan, tekan Z inisial. Nah, bagaimana jika kita memasukkan nama lengkap? Nah, Zaki IS. Nah, misalnya, maka dia akan menampilkan, nah, Zaki IS. Disinilah bedanya. Bagaimana jika kita mengubah placeholder-nya? Kita ubah menjadi %s kan, yang dimana sebenarnya %s ini adalah untuk tipe data string ya kan. Nah, mari kita coba. Input 100x. Nah, mari kita panggil. Mari kita masukkan ini. Nah, sekarang mari kita coba. Nah, inilah bedanya. Kalau kita menggunakan placeholder seperti ini, %s, dia akan mengabaikan setelah spasi tadi. Nah, bagaimana cara mengantisipasinya? Itu kita dengan menggunakan persen, kemudian kita buka kurung, kemudian tanda seperti ini, kemudian kita ubah, kita abaikan /n. Nah, apa maksudnya 19 ini? Nah, saya akan menjelaskannya. Karena variabel nama ini kan kita akan mengisinya dari variabel nama ya kan. Variabel nama ini hanya menyimpan 20 karakter, yang dimana itu adalah 19 teks, dan yang terakhir adalah %0 itu apa namanya? Nanti dia akan berisi sebuah seperti ini /0 seperti ini.
Nanti dia akan berisi string, dia akan berisi karakter seperti ini. Setiap karakter itu pasti memiliki ini. Nah, kan dia hanya menyimpan 19 teks yang diambil dari variabel nama, kemudian dia akan mengabaikan. Nah, ini maksudnya dia akan mengabaikan sampai menekan /n, yang dimana /n ini adalah enter ya. Nah, dia akan membaca eh, semua inputan. Kan kita akan menggunakan spasi tadi. Kalau tidak seperti ini, setelah spasi itu akan dianggap, itu akan dibuang saja oleh si stringnya. Oke, sekian.